seorang manusia berjalan masuk ke perkemahan orc. Bukan atas kehendaknya sendiri, dia diseret ke sana, terikat, berdarah, dan divonis mati atas kejahatan hanya karena eksis di sebuah dunia di mana manusia tidak diinginkan. Para orc mengelilinginya. Mereka masif, 2-2,5 meter tingginya, bertaring, berzirah tulang dan besi, membawa senjata yang bahkan untuk mengangkatnya seorang manusia perlu 2 tangan, dan ancang-ancang. Kepala suku mereka mengucapkan vonis, mati, segera. Metode eksekusinya sederhana. Manusia itu akan dihancurkan di bawah palu suci sang suku, sebuah senjata yang begitu berat sehingga berfungsi sekaligus sebagai instrumen keadilan dan ujian kelayakan. Hanya orc terkuat yang bisa mengangkatnya. Palu itu telah digunakan untuk mengeksekusi tawanan selama berabad-abad. Mereka meletakkan palu itu di depan manusia terkutuk itu. Sebuah ritual terakhir. Sang tawanan diizinkan mencoba mengangkatnya, sekadar formalitas, sebuah lelucon, penghinaan terakhir sebelum pukulan pembunuh. Aiden melingkarkan kedua tangannya di gagang itu. Dia menarik. Palu itu terangkat. Para orc berhenti tertawa. Ini adalah The Divine Ring Descends. Dan tanpa dilebih-lebihkan, ini adalah salah satu premis paling absurd yang pernah saya bahas di channel ini. Seorang manusia menjadi kepala suku sebuah tribu orc. Dimainkan sepenuhnya dengan serius. Dan berhasil. Selamat datang kembali di Manhua Recap Vault. Yang satu ini adalah Manhua, asal Tiongkok, diadaptasi ke platform berbahasa Inggris milik Webtoon. Dan saya membahasnya karena premisnya memang layak. Ada ratusan cerita isekai tentang manusia yang tiba di dunia fantasi dan mengumpulkan kekuatan. Sangat sedikit yang bercerita tentang seorang manusia yang dilemparkan ke dalam masyarakat orc dan menaiki hierarkinya bukan dengan mengakali mereka, tapi dengan menjadi lebih orc daripada orc itu sendiri. Mari saya tunjukkan bagaimana ini berjalan. Kisah Aiden dimulai, seperti kebanyakan cerita semacam ini, di dunia biasa. Dia orang biasa. Tidak lemah, tidak kuat. Hanya seseorang yang hidupnya belum menuntut sesuatu yang luar biasa darinya. Tipe protagonis yang eksis di ruang antara ambisi dan rasa puas, tidak begitu terdorong tapi juga tidak begitu tidak puas, menjalani hari-hari yang tak terbedakan satu sama lain. Dan kemudian dia menemukan sebuah cincin. The Divine Ring adalah mekanisme yang menggerakkan seluruh cerita, dan Manhua cukup cerdas untuk menetapkan aturannya sejak awal. Ini bukan cincin kekuatan dalam pengertian fantasi konvensional. Cincin itu tidak mengabulkan permintaan atau menghasilkan efek magis sesuai perintah. Yang dilakukannya lebih sederhana dan dalam praktiknya lebih berbahaya. Cincin itu membuka pintu. Tepatnya, membuka pintu ke dunia-dunia lain, dimensi-dimensi yang eksis paralel dengan dunia manusia, masing-masing dengan aturannya sendiri, penghuninya sendiri, hierarki kekuatannya sendiri. Cincin itu memilih pembawanya. Manhua menyeratkan, tanpa menyatakannya secara terbuka, bahwa cincin itu pernah memiliki pemilik-pemilik sebelumnya, dan kisah mereka tidak berakhir baik. Ini adalah artefak dengan kehendak. Bukan sadar, persis, tapi punya tujuan. Cincin itu menemukan Aiden. Cincin itu terikat kepadanya. Dan kemudian, tanpa konsultasi atau persetujuan, cincin itu mengirimnya ke suatu tempat, The Orc Realm. Dari semua dimensi yang bisa dibuka oleh cincin itu, ini bisa dibilang tujuan terburuk yang mungkin bagi seorang manusia. The Orc Realm bukan masyarakat campuran. Ini bukan dunia fantasi kosmopolitan di mana berbagai ras hidup berdampingan dalam damai yang rapuh. Ini adalah dunia orc. Dibangun oleh orc, diperintah oleh orc, distrukturkan seputar nilai-nilai orc. Yang, dalam urutan kepentingan menaik adalah kekuatan, kecakapan tempur, dan kemampuan memaksakan kehendakmu pada siapapun yang tidak setuju. Manusia tidak diinginkan, manusia tidak ditoleransi, manusia langka yang berhasil masuk ke The Orc Realm melalui kecelakaan magis, ketidakstabilan dimensi, atau intrik artefak seperti Divine Ring, secara historis bertemu nasib yang sama, eksekusi, cepat dan tak bermakna ganda. Aiden tiba tanpa persiapan, tanpa pemahaman tentang politik dunia itu, tanpa senjata, tanpa sekutu, dan tanpa jalan pulang. Cincin yang membawanya ke sini tidak menawarkan bimbingan atau bantuan. Cincin itu telah menempatkannya di lingkungan paling bermusuhan yang bisa dibayangkan. Dan sejauh yang Aiden bisa deteksi, telah bungkam. Dia tertangkap dalam hitungan jam.
Patroli orc yang menemukannya tidak bermusyawarah. Seorang manusia di The Orc Realm bukanlah keanehan atau insiden diplomatik. Itu adalah mangsa yang telah tersesat ke wilayah yang salah. Mereka mengikatnya, menyeretnya ke pemukiman suku terdekat, dan menyerahkannya kepada kepala suku sebagai tawanan untuk dilenyapkan. Suku yang menangkapnya bukan yang terbesar atau paling kuat di The Orc Realm, tapi tetap tangguh. Beberapa ratus prajurit, hierarki terstruktur, sebuah wilayah yang mereka pertahankan dari suku-suku saingan dengan keganasan yang bersifat kultural sekaligus praktis. Kepala sukunya adalah seorang orc dengan kehadiran fisik yang luar biasa. Penuh bekas luka, berpengalaman, dihormati bukan karena dia menuntut penghormatan, tapi karena setiap orang di suku itu telah menyaksikannya memperoleh penghormatan itu melalui puluhan tahun pertempuran. Kepala suku menatap Aiden dan tidak melihat apa-apa. Sebuah makhluk kecil, rapuh, dengan kulit halus, dan anggota badan yang tipis, tanpa taring dan tanpa tujuan yang jelas. Vonisnya adalah kematian. Palu suci suku akan menjalankannya. Palu suci suku itu bukan sekadar senjata. Itu adalah simbol, relik, sebuah ujian yang telah menentukan kepemimpinan suku itu selama sepanjang ingatan orc manapun yang masih hidup. Palu itu berat sampai tidak masuk akal. Bukan berat seperti berat sebuah senjata besar, berat total. Berat dalam cara yang menunjukkan mantra sihir, atau mungkin kepadatan material yang seharusnya tidak eksis di alam. Prajurit terkuat suku dapat mengangkatnya. Nyaris. Kepala suku saat ini bisa mengayunkannya dalam pertempuran, walaupun melakukannya untuk periode panjang menghabisi bahkan dirinya. Palu itu adalah tolok ukur nilai suku. Untuk mengangkatnya berarti membuktikan bahwa kau termasuk elit. Untuk mengayunkannya berarti membuktikan bahwa kau layak memimpin. Ritual sebelum eksekusi itu kuno. Yang terhukum diberi kesempatan untuk mengangkat palu itu. Jika mereka berhasil, yang belum pernah terjadi, tidak sekalipun, dalam sejarah tercatat suku itu, ketika yang terhukum adalah tawanan alih-alih prajurit. Eksekusi ditangguhkan. Logikanya brutal dan konsisten secara internal. Jika kau cukup kuat untuk mengangkat palu itu, kau cukup kuat untuk berguna, dan suku tidak membuang sumber daya yang berguna. Aiden didorong ke depan. Palu itu duduk di tanah di depannya. Para orc menonton dengan ketidakpedulian santai penonton di sebuah formalitas. Sebagian sudah memalingkan pandangan. Hasilnya sudah ditentukan. Manusia itu akan gagal. Manusia itu akan mati. Pesta akan dimulai. Aiden meraih palu itu. Sekarang, apa yang terjadi berikutnya adalah momen yang mendefinisikan seluruh manhua, dan itu berhasil karena apa yang tidak dilakukan cerita. Cerita ini tidak menjelaskan. Tidak ada monolog batin dari Aiden di mana dia merasakan kekuatan cincin mengalir menembusnya. Tidak ada aura bercahaya, tidak ada transformasi magis, tidak ada urutan power up dramatis. Aiden menggenggam palu itu. Aiden mengangkat palu itu. Palu itu terangkat dari tanah di tangannya dan dia memegangnya di samping tubuh, satu tangan, dengan ekspresi yang menunjukkan dia sama terkejutnya dengan orang lain. Kesunyian dari para orc itu absolut. Manhua menahan pada momen ini selama beberapa panel. Bidikan lebar suku yang berkumpul, close up wajah-wajah individu memproses apa yang baru saja mereka saksikan, ekspresi kepala suku bertransisi melalui ketidakpercayaan, kebingungan, dan akhirnya sesuatu yang mungkin awal dari rasa hormat atau mungkin awal dari rasa takut. Seorang manusia telah mengangkat palu suci. Ritualnya jelas. Eksekusi ditangguhkan. Tapi implikasinya jauh melampaui satu nyawa yang terselamatkan. Di masyarakat di mana kekuatan adalah satu-satunya mata uang, sebuah makhluk yang semua orang anggap tak berharga baru saja mendemonstrasikan kekuatan yang melampaui sebagian besar prajurit suku. Kalkulus politik suku itu bergeser dalam sekejap. Aiden bukan lagi seorang tawanan, dia adalah sebuah variabel. Dan di dalam hierarki tribu yang dibangun di atas dominasi fisik, sebuah variabel yang cukup kuat tidak akan tinggal di dasar untuk lama. Yang menyusul adalah rangkaian peristiwa yang diambil satu persatu, masing-masing tampak tidak mungkin. Diambil bersama-sama, mereka membentuk lintasan yang sekaligus konyol dan anehnya logis. Aiden tidak memahami masyarakat orc. Dia tidak berbicara bahasa mereka dengan lancar. Dia tidak berbagi adat mereka, nilai-nilai mereka, pemahaman naluriah mereka terhadap hierarki dan dominasi yang setiap orc serap sejak lahir. Dia adalah, dalam setiap arti kultural, seorang asing yang beroperasi di dunia yang aturannya dia pelajari melalui coba-coba dan kesalahan katastrofik.
tapi dia bisa mengangkat palu itu. Dan di The Orc Realm, itu lebih penting daripada apapun juga. Hierarki tribu beroperasi berdasarkan prinsip yang begitu sederhana hingga hampir elegan. Tantang dan buktikan. Setiap orc bisa menantang orc manapun untuk posisinya. Jika penantang menang, posisi itu menjadi milik mereka. Jika penantang kalah, konsekuensinya berkisar dari penghinaan sampai kematian, tergantung pada taruhan dan temperamen para pihak yang terlibat. Tidak ada birokrasi, tidak ada proses banding, tidak ada tinjauan komite, kekuatan yang memutuskan. Sistemnya brutal, langsung, dan dari sudut pandang orc sepenuhnya adil. Aiden awalnya tidak mencari kenaikan pangkat. Dia pada awalnya hanya berusaha bertahan hidup, menavigasi masyarakat yang menoleransi kehadirannya hanya karena palu suci telah memberinya pengecualian sementara dari eksekusi. Cincin itu, apapun tujuannya, telah meningkatkan kapabilitas fisiknya dengan cara yang Manhua ungkapkan secara bertahap. Dia lebih kuat dari seharusnya seorang manusia, lebih cepat, lebih tahan banting, belum sampai tingkat prajurit terhebat suku, belum, tapi secara signifikan melampaui apa yang postur dan spesiesnya menyarankan. Tantangan datang kepadanya. Prajurit-prajurit muda, ambisius dan bersemangat untuk membuktikan diri, melihat manusia itu sebagai sasaran empuk. Sebuah keanehan yang trik mengangkat palunya tidak mungkin diterjemahkan ke dalam kemampuan tempur nyata. Mereka menantangnya sambil mengharapkan kemenangan mudah. Mereka tidak mendapatkannya. Gaya bertarung Aiden sangat tidak orc. Orc bertarung dengan kekuatan dan gaya terarah, serangan yang menerjang, pukulan yang menghancurkan, sebuah filosofi tempur yang memprioritaskan dampak maksimum. Aiden bertarung secara reaktif. Dia membiarkan lawan berkomitmen pada serangan dan kemudian mengeksploitasi celah yang komitmen itu ciptakan. Dia belajar sambil bertarung, menyerap teknik tempur ORSK melalui pengalaman langsung, mengadaptasinya ke tubuhnya sendiri, mengombinasikan kelincahan manusia dengan kekuatan yang ditingkatkan yang disediakan cincin. Setiap kemenangan mengangkat posisinya. Setiap kenaikan menarik lebih banyak perhatian, lebih banyak tantangan, lebih banyak kesempatan untuk mendemonstrasikan bahwa palu itu bukan kebetulan. Suku menonton seorang manusia menaiki hierarki mereka dengan campuran kemarahan, ketertarikan, dan pengakuan enggan bahwa sistem itu bekerja persis seperti dirancang. Kekuatan menentukan peringkat. Manusia itu mendemonstrasikan kekuatan. Sistem tidak peduli tentang spesies. Kepala suku menonton dengan intensitas khusus. Dia tidak merasa terancam. Belum. Aiden sedang menaik, tapi posisi kepala suku di puncak hierarki dipisahkan dari peringkat Aiden saat ini oleh jurang pengalaman dan kekuatan mentah. Yang menjadi perhatian kepala suku bukan kekuatan Aiden, tapi lintasannya. Manusia itu semakin kuat. Secara terlihat, secara terukur semakin kuat, pada laju yang menunjukkan tidak ada plafon. Dan seorang prajurit tanpa plafon, di masyarakat di mana kepemimpinan ditentukan oleh pertempuran, adalah entah aset terbesar suku atau ancaman terbesarnya. Salah satu kekuatan sejati Manhua adalah penolakannya untuk memperlakukan para orc sebagai satu dimensi. Akan mudah dan banyak cerita yang lebih rendah telah mengambil jalur ini untuk menggambarkan masyarakat orc sebagai kebiadaban tanpa akal. Sekumpulan orang kasar yang satu-satunya interaksi sosialnya adalah kekerasan. The Divine Ring Descends. Melakukan sesuatu yang lebih menarik. Ia menggambarkan masyarakat orc sebagai fungsional. Berbeda dari peradaban manusia tentu saja, dibangun di atas nilai dan mekanisme yang berbeda, tapi fungsional. Suku memiliki tetua, bukan petarung, tapi ahli strategi dan pencatat sejarah yang nilainya terletak pada ingatan institusional dan kebijaksanaan politik. Mereka tidak bisa menantang untuk peringkat fisik, tapi nasihat mereka dicari karena kepala suku yang mengabaikan tetua mereka cenderung memimpin suku mereka ke bencana yang dapat dihindari. Suku memiliki pengrajin, pandai senjata, pembuat zirah, pembangun yang keahliannya dihormati karena bahkan prajurit terkuat pun dibatasi oleh kualitas peralatan mereka. Suku memiliki penyembuh, pemandu, pemburu, pelatih, sebuah infrastruktur sosial yang lengkap yang mendukung hierarki bela diri yang menjadi fokus semua orang. Kehadiran Aiden mengganggu infrastruktur ini dengan cara yang melampaui peringkat pribadinya. Seorang kepala suku manusia, dan pada titik ini dalam cerita, lintasannya tak dapat disalahartikan, akan menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya tidak biasa, belum pernah terjadi. Implikasinya beriak keluar melalui setiap lapisan masyarakat suku.
Para tetua terbelah. Sebagian melihat Aiden sebagai alat, seorang prajurit kuat yang perspektif luarnya mungkin memberikan keuntungan dalam konflik-konflik teritorial tanpa akhir dengan suku-suku saingan. Yang lain melihatnya sebagai kekejian, pelanggaran terhadap tatanan alami yang akan melemahkan identitas suku dan mengundang cemoohan atau agresi dari kekuatan-kekuatan tetangga. Perdebatannya panas, berkelanjutan, dan digambarkan dengan keseriusan yang mengangkat seluruh narasi. Suku-suku saingan menambah lapisan kompleksitas yang lain. The Orc Realm bukan satu bangsa yang bersatu. Ini adalah constellation dari suku-suku merdeka, masing-masing mengendalikan wilayah, masing-masing bersaing untuk sumber daya, masing-masing memelihara kesiapsiagaan militer yang mencerminkan kemungkinan konstan perang antar suku. Sebuah suku yang dipimpin oleh seorang manusia akan dipandang oleh tetangga-tetangganya sebagai entah sebuah keanehan atau sebuah provokasi. Dan di The Orc Realm, jarak antara keanehan dan provokasi diukur dalam jam, bukan minggu. Aiden menavigasi politik ini dengan naluri yang mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Perspektif orang asingnya, hal yang seharusnya menjadi kelemahan terbesarnya, menjadi, dalam situasi tertentu, aset terbesarnya. Dia melihat pola dalam hubungan antar suku yang para orc, tertanam dalam asumsi budayanya sendiri, lewatkan. Dia mengidentifikasi peluang untuk aliansi di mana para orc hanya melihat permusuhan tradisional. Dia mendekati negosiasi dengan fleksibilitas yang para pemimpin orc, yang dibesarkan dalam kerangka biner dominasi dan penyerahan diri, temukan membingungkan, dan kadang-kadang efektif. Manhua tidak berpura-pura bahwa Aiden adalah pemimpin yang lebih baik daripada para orc. Dia adalah pemimpin yang berbeda, dan di sebuah sistem yang stagnan, konflik antar suku yang sama berulang-ulang lintas generasi dengan hasil yang sama dan biaya yang sama, berbeda itu bernilai. The Divine Ring terus memainkan perannya, walaupun Manhua dengan sengaja menjaga kemampuan penuhnya tetap kabur. Cincin itu meningkatkan Aiden, cincin itu membuka jalur ke kekuatan yang seharusnya tidak tersedia baginya. Tapi cincin itu juga punya agenda yang tidak sepenuhnya Aiden pahami, dan cerita menaburkan cukup misteri seputar asal-usul dan tujuan cincin untuk mempertahankan benang ketegangan di bawah politik tribu. Saya ingin jujur tentang sesuatu. Ketika saya pertama kali menemui Manhua ini, ekspektasi saya rendah. Seorang manusia menjadi kepala suku orc adalah premis yang terdengar seperti lelucon. Persiapan menuju punchline tentang komedi ikan keluar air kultural atau pemenuhan angan-angan power fantasy yang menggunakan orc sebagai latar belakang alih-alih memperlakukan mereka sebagai karakter. Dan The Divine Ring Descends memang mengandung komedi. Sebagian benar-benar lucu, kesalahpahaman kultural, momen-momen di mana insting manusia Aiden berbenturan dengan ekspektasi orc dengan cara yang sekaligus canggung dan mencerahkan. Tapi komedinya bersifat sampingan. Ia muncul secara alami dari premisnya alih-alih menjadi intinya. Cerita ini memainkan konsep absurdnya sepenuhnya dengan serius, dan komitmen terhadap ketulusan itulah yang memisahkannya dari lusinan komedi isekai yang memperlakukan latar fantasi mereka sebagai mekanisme pengantar lelucon. Alasan premis ini berhasil adalah spesifisitas. Masyarakat orc tidak generik. Ia memiliki aturan, tradisi, kontradiksi internal, dan sebuah logika yang konsisten bahkan ketika ia berkonflik dengan sensibilitas manusia. Aiden tidak sukses di dunia ini karena menjadi istimewa. Dia sukses karena adaptif, karena menganggap serius aturan masyarakat orca dan beroperasi di dalamnya, bahkan ketika aturan-aturan itu menuntut hal-hal yang insting manusianya tolak. Perkembangan kekuatan adalah kekuatan lain. Aiden menjadi lebih kuat, tapi Manhua mendistribusikan pertumbuhannya di sepanjang kurva yang mempertahankan ketegangan. Dia tidak pernah menjadi orang terkuat di ruangan, tidak sampai jauh ke dalam cerita, dan bahkan saat itu, tantangan yang dia hadapi bertambah seiring kemampuannya. Cincin memberikan peningkatan, tapi tidak memberikan kekebalan. Aiden terkena pukulan. Dia kalah bertarung. Dia membuat keputusan yang menelan posisi dan reputasinya, dan harus merebut kembali apa yang hilang melalui mekanisme yang sama yang mengatur setiap orang lain di dunia ini. Kekuatan yang didemonstrasikan, seni oleh HNS Studio layak disebutkan. Desain orkinya khas dan bervariasi, bukan? Bukan massa homogen otot hijau, melainkan individu dengan postur, fitur, dan ekspresi yang berbeda yang membuat suku itu terasa berpenghuni alih-alih sekadar diisi.
Adegan aksinya menekankan bobot dan dampak dengan cara yang cocok untuk estetika orc. Ini bukan duel seni bela diri yang anggun melainkan tabrakan kekuatan, dan panelnya menyampaikan fisikalitas pertempuran di sebuah masyarakat di mana setiap pertarungan bersifat eksistensial. Ada juga sesuatu yang secara diam-diam efektif tentang komentar kultural yang tertanam dalam premisnya. Seorang manusia di sebuah masyarakat orc adalah dipreteli sampai esensinya sebuah cerita tentang seorang asing yang menavigasi sebuah komunitas yang nilai-nilainya asing bagi dirinya sendiri. Cara Aiden memperoleh penerimaan bukan dengan mengubah para orc atau memaksakan nilai-nilai manusia pada mereka, tapi dengan memenuhi standar mereka di atas syarat mereka, berbicara tentang sesuatu yang sejati mengenai integrasi dan rasa hormat. Para orc tidak menerima Aiden karena dia mengajari mereka menjadi lebih manusiawi. Mereka menerimanya karena dia membuktikan bahwa dia bisa cukup orc. The Divine Ring descends the strongest otherworld. Shenjie Jianglin Zui Chang'e Sije tersedia di webtoon dalam bahasa Inggris di mana ia diperbarui pada hari Jumat. Serial ini telah melampaui 80 bab dan masih berlangsung, dengan arc-arc baru memperluas cakupannya di luar tribu awal ke dalam politik yang lebih luas dari The Orc Realm, dan dimensi-dimensi lain yang dapat diakses cincin. Jika Anda mencari sesuatu yang benar-benar berbeda di ruang isekai, bukan lapisan cat berbeda pada power fantasi yang sama, melainkan sebuah premis yang berkomitmen pada absurditasnya sendiri dengan cukup ketulusan untuk membuatnya menarik. Ini layak untuk waktu Anda. Seorang manusia kepala suku orc seharusnya tidak berhasil sebagai sebuah cerita. Ia berhasil karena manhwa tidak pernah mengedipkan mata ke kamera. Ia tidak pernah mengakui kekonyolannya. Ia sekadar menceritakan kisahnya seolah-olah ini adalah hal paling alami di dunia. Dan entah bagaimana, 80 bab kemudian, hampir memang begitu. Jika Anda menikmati pembahasan ini, tinggalkan komentar. Manhwa Recap Vault membahas cerita-cerita paling menarik di genre ini. Manhwa, manhwa, dan segala yang diantaranya. Berlangganan untuk menangkap yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.